Halo Sobat Milenial dan Gen Z, kembali lagi di program Ngobrol Seru. Ini adalah program signature dari IDN Times yang membahas mengenai topik-topik terkini dan yang paling banyak dicari oleh publik selama 1 pekan terakhir. Saya Santi Dewi, jurnalis dari IDN Times yang ada di Jakarta, akan nemenin kamu selama 1 jam ke depan. Nah, di studio IDN Times ini sudah kedatangan tamu istimewa. Dia adalah seorang politisi, masih bisa dikatakan muda lah ya, soalnya usia masih below 50, di bawah 50, tetapi pernah didapuk menjadi ketua umum ketika usianya masih berada di bawah 40 tahun. Selain itu, beliau juga memiliki rekam jejak politik yang panjang karena memimpin partai Islam yang termasuk tertua di Indonesia. Namanya sempat redup nih karena permasalahan hukum, but he's now back di panggung politik dan membuka kotak Pandora. Apa sih yang terjadi di belakang panggung politik itu? Di studio IDN Times sudah kedatangan Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan P3 Pembangunan, mohon maaf. Ada Mas Muhammad Romahur Muzi alias Gus Romi. Assalamualaikum Gus Romi. Maaf ya, tadi aku keliru nyebut namanya Mas. Wah iya, guru saya aja keliru, apalagi orang yang baru kenal. Jadi guru saya keliru. Terima kasih ya Gus Romi sudah bersedia hadir di studio IDN Times. Kembali kasih. Saya kepengen lihat, soalnya IDN ini membawa suatu wajah media yang baru gitu. Oh iya. Ternyata memang tempatnya di sini juga memenuhi syarat untuk kebaharuan itu. Oke, mudah-mudahan kita bisa cocok jadi mitra nih, Mas Romi. Dan buat kalian, Sobat Milenial di Gen Z, jangan lupa mengikuti Gen Z Memilih, itu program signature yang kami punya juga untuk edukasi pemilu, di mana kalian boleh menanyakan isu apa saja mengenai pemilu 2024 dan pertanyaan yang terpilih setiap bulannya akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai. Jadi jangan lupa diklik genzimemilih.idntimes.com. Oke, Mas Romi, atau aku manggil Mas atau Gus nih lebih enaknya? Ya, banyak yang manggil Gus, ada yang manggil Mas, terserah deh. Aku manggil Mas aja ya, karena terbiasanya itu. Mas Romi, ini kan yang terbaru itu adalah Mas Romi hampir lagi tersangkut kasus hukum gitu ya, karena sudah ada pelaporan ke Bareskrim Mabes Polri dengan dugaan pencemaran nama baik kepada pengusaha dan politisi Golkar Pak Erwin Aksa. Nah itu katanya sudah ada perkembangannya, sudah membangun atau menjalin kontaknya dengan Pak Erwin? Kalau kontak langsung belum, tetapi kan proses pilkada yang menjadi latar dari persoalan hukum itu kan sudah 5 tahun silam ya. Oke. Dan tentu kan banyak orang-orang penting yang terlibat pada saat itu. Sehingga memang ketika kemarin saya dilapor, saya justru heran begitu. Kok kita ini memang hanya melaksanakan permintaan seorang yang sangat kita hormati saat itu, kok malah kita yang dilaporkan gitu. Ya tentu ya saya kembalikan lagi kepada orang yang kita hormati itu, Pak ini gimana sih sebenarnya? Ya insya Allah semuanya akan selesai secara kekeluargaan. Oke, jadi sudah ada titik terangnya bahwa kurang lebih persoalan ini tidak akan diperpanjang sampai ke meja pengadilan nih Mas? Ya, kalau kata orang Belanda, door dus turnis tot lah. Jadi setelah gelap terbitlah terang. Judul bukunya R.A. Kartini kan itu. Iya benar-benar. Berarti nanti ke teknisnya itu adalah pelaporan itu akan dicabut ya? Teknisnya nanti kita lihat lah, tapi yang prinsip kan sudah ada kesepahaman untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Jadi artinya dari pihak kepolisiannya lebih menerapkan yang kata Pak Arsul itu sebagai pembicaraan dari hati ke hati alias restoratif justice. Ya itu saya nggak ngerti urusan bahasa hukumnya. Saya pakai bahasa yang dipahami teman-teman Gen Z aja deh. Oke, ini nih kalau aku mau nanya sekilas balik kasusnya itu ya, Mas Romi kalau boleh ini apa namanya menyinggung, karena kemarin saya juga sempat ngontak Pak Erwin itu dan dikatakan bahwa sebenarnya cek tersebut itu bukan diserahkannya ke Mas Romi, tapi diserahkannya kepada pengurus inti P3 gitu. Memang ke pengurus harian. Oh, ke pengurus harian. Yang ketua umumnya adalah saya kan gitu. Ya kalau soal serah menyerahkan mah nggak masa ketua umum yang menerima kayak begituan, pasti bukan. Sekarang pun posisinya ada di DPP P3 begitu loh. Jadi ya karena itu kan sebenarnya kan apa ya, sebuah
keputusan institusional. Saat itu kita sudah setahun di bawah itu mengendorse almarhum Pak Ihsan Yassin Limpo, Bupati Goa saat itu, dan sudah terlibat dalam kampanye-kampanye bersama Pak Ihsan. Tetapi kemudian di penghujung menjelang pendaftaran itu ada permintaan agar kita mendukung Pak Agus Arifin Nukman, Wakil Gubernur saat itu. Sambil disertai juga bahasa P3 ini kan partainya NU. Masa ini ada mustasyar pengurus wilayah NU Sulawesi Selatan, mustasyar itu penasehat, yaitu Pak Agus Arifin Nukman nggak dicalonkan. Oh ya sudah, kalau memang begitu. Hanya kan memang saya sampaikan kawan-kawan di bawah ini selama ini sudah berkampanye, ya sudah nanti diselesaikan sama Pak Erwin begitu. Yang itu kemudian tidak selesai begitu. Ini yang kemudian setelah itu kan karena kesibukan menuju pemilu legislatif dan Pilpres 2019, ya saya sudah tidak lagi memberi atensi secara khusus gitu. Dan ketika kemarin muncul juga itu karena pertanyaan wartawan juga yang saya jawab di podcast. Ya semacam ini juga begitu. Jadi jangan tanya yang aneh-aneh, nanti bisa jadi saksi. Jadi aku harus catat nih. Jangan sampai menjadi the next laporan ininya, kasus hukumnya, padahal udah mau ada titik terang gitu ya Mas Romi. Udah gawat banget nih emang. Terus Mas Romi? Ya itu, jadi kan saya pada waktu itu menyampaikannya di dalam satu podcast tentang bahwa kepala-kepala daerah atau elected officials itu niscaya korupsi itu sebuah keniscayaan bagi elected officials. Artinya niscaya itu most likely ya. Tinggal pertama imannya, yang kedua persoalan kesempatan yang ada gitu, dan yang ketiga niatnya gitu. Nah, ada beberapa kawan saya yang menjadi kepala daerah yang memang niatnya hanya mencari CV. Dia secara materi sudah berkelebihan. Yang penting dalam hidup saya itu saya pernah CV menjadi bupati. Nah, misalnya begitu. Tetapi pada sisi yang lain ada juga yang memang dalam tanda petik niatnya itu berbisnis. Jadi mengamankan bisnisnya yang ada di daerah situ begitu. Ada juga yang temannya bisnis menginisiasi seseorang untuk maju untuk mengamankan bisnis temannya itu. Jadi niatnya tuh macam-macam. Yang niatnya mulia untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat juga tidak sedikit. Tapi saya katakan di podcast itu, problemnya yang membuat keniscayaan korupsi itu adalah biaya yang sangat tinggi, dan ini disampaikan juga oleh Pak Nurul Gufron, Komisioner KPK, di podcast yang lain pada hari yang kurang lebih sama ketika diupload itu. Bahkan beliau merinci biaya pilkada itu 20 sampai 50 miliar untuk kabupaten kecil, 50 sampai 100 miliar untuk kabupaten besar, 50 sampai 100 miliar untuk provinsi kecil, 100 sampai 200 miliar untuk provinsi besar, bahkan provinsi yang sangat besar bisa lebih lagi dibanding dengan itu. Dan waktu itu hostnya tanya, buktinya apa Mas Romi? Saya katakan, lah pilkada DKI yang muncul misalnya di kasus utang piutang Pak Sandi ke Pak Anies ya, dan itu ya kita tahu sempat muncul, yang memunculkan Pak Erwin begitu. Dan ketika saya konfirmasi ke Pak Sandi, karena Pak Sandi sering berkomunikasi dengan P3, jumlahnya lebih besar daripada itu. Di beberapa berita disebut ada yang bilang 92, tapi kalau Pak Sandi bilangnya ke saya 95 misalnya. Itu baru dari Pak Sandi, belum dari yang lain. Ya, misalnya seperti itu. Nah, terus saya sampaikan, bukti yang lain ada nggak? Yaitu Pak Erwin membiayai pilkada kita untuk Sulawesi Selatan yang waktu itu mengganti biaya yang sudah dikeluarkan oleh Pak Ihsan dalam kampanye sebelumnya. Meskipun akhirnya tidak terrealisasi sampai hari ini. Nah itulah, awalnya kan itu awalnya. Gitu. Tapi ya itu sudah berlalu. Buat saya, apa yang saya sampaikan itu insya Allah dalam seperingatan saya tidak ada yang dusta dan tidak ada yang mengada-ada. Nah, soal itu kemudian memancing ketidaksetujuan beberapa pihak yang saya sampaikan, ya mohon maaf gitu, mohon maaf. Jadi udah case close nih guys. Kita tinggal nunggu seremoni salam-salaman dan pelukannya aja nih berarti ya. Tapi Mas Romi, ada satu hal yang menarik perhatianku soal rekomendasi yang dikatakan dibeli putus di situ ya. Kalau di podcast itu ya? Ya, memang kalau dalam sistem perpolitikan kita, yang menentukan bahwa kalau pemberian rekom itu harganya sekian, itu dari pihak DPP Parpol yang bersangkutan atau gimana sih Mas?
Bukan. Jadi sebenarnya rekom itu tidak dibeli. Oke. Kan ketika kita melakukan fit and proper calon kepala daerah, itu pasti kita akan menanyakan, Pak, Bapak sudah mengidentifikasi berapa biaya kampanye yang dibutuhkan untuk memenangkan Bapak di pilkada tersebut. Biasanya yang bersangkutan sudah punya reng-rengan biaya itu. Terus kemudian kita menanyakan, Bapak juga tahu bahwa kita ini dalam posisi berkeinginan pilkada ini menjadi momentum pemenangan P3 untuk digerakkan mesinnya juga di daerah, misalnya berbicara P3 atau partai lain gitu. Kalau di P3 nih saya cerita ya. Terus bagaimana Bapak memerankan kita, aparatur partai di daerah begitu. Oh, nanti saksi tolong dari P3, tapi karena formasinya nanti P3 sekian persen dari pengusungan saya, ya nanti sekian persen saksinya dari P3. Dan kemudian sosialisasi, misalnya sekarang kepala-kepala daerah itu kan berhimpitan dengan pileg nih. Iya. Ada beberapa calon kepala daerah yang sudah datang ke DPP, kemudian saya ikut membantu supaya P3 mendapatkan kursi begitu. Nah dari situlah kemudian muncul biaya-biaya gitu. Jadi bukan kok kemudian rekomendasi ditukar duitnya berapa, nggak begitu. Gitu. Oh, oke. Karena persepsi publik tuh yang ini ketika yang perlu diluruskan gitu. Tetapi kan publik itu suka yang instan-instan. Ya, yang sudah pokoknya nggak usah pakai penjelasan macam-macam. Yang penting kan rekomendasi kemudian ada duit. Ya, duitnya itu karena biaya kampanye itu kan harus diserahkan di depan. Karena kita juga tahu persis bahwa biaya kampanye ini kalau diserahkan di belakangan bisa tertiup angin kan? Tertiup angin atau sebenarnya jatuhnya semacam kayak ijon politik gitu sih Mas Romi? Bukan ijon politik, tertiup angin itu artinya nggak terrealisasi biaya itu. Nanti kemudian di daerah itu aparat kita lapor ke TUM, ini gimana kita kok nggak diajak kampanye di sana, gimana biaya saksi kok nggak dicairkan, kok nggak ada rekrutmen, nah gitu. Itu menjadi susah, sehingga biasanya hampir seluruh partai politik, oke, kalau begitu berapa biaya kampanye nanti yang akan diberikan melalui aparat kita gitu. Dan itu kebetulan pasangan yang didukung oleh P3 itu menang ya Mas? Enggak kan, yang menang kan Profesor Nurdin Abdullah. Oh iya betul. Profesor Nurdin. Oke, jadi ruginya 2 kali bisa dibilang gitu ya Mas ya? Ya pilkada itu kan menang dan kalah biasalah gitu. Tapi nominal biayanya nggak sedikit Mas Romi. Iya udah ini ya resiko ya. Ya itu resiko pasti ya. Dengan sendirinya semua partai politik itu kan seperti judi. Artinya kan kita melakukan pengeluaran biaya di awal untuk masa depan yang tidak pasti kan. Sama ketika kita maju pileg sekalipun, dulu saya tahun 2009 itu 2,1 miliar kan, dengan tanpa keyakinan kepilih apa enggak begitu. Tahun 2014 lebih besar lagi. Dan sama, pilih atau enggak kan kita nggak pernah tahu kan, hanya kita berusaha saja. Maka saya sebut dalam konteks spekulasinya ini ya seperti judi begitu. Tetapi tentu berbeda sama sekali dengan kegiatan judi yang memang diharamkan oleh agama. Kalau di politik ini bagi P3 kan berjuang untuk memperjuangkan nilai-nilai yang kita yakini di partai. Begitu. Mas Romi mumpung karena ada di sini dan Mas Romi adalah orang yang aku selalu apresiasi karena Mas Romi selalu berusaha menjelaskan secara lugas dan menganut politik atau pemikiran politik realis gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan kepada pemilih muda yang nanti akan memilih gitu. Sebenarnya dengan biaya politik yang begitu besar untuk kepala daerah dan juga caleg gitu ya. Itu siapa sih yang mendanai selain mengandalkan dana dari parpol masing-masing gitu Mas? Kan ada istilah yang biasanya dibilang bohir gitu. Itu beneran ada nggak sih? Ada case by case, ada angel investor yang disebut bohir tadi, tentu dengan keyakinan bahwa bohir ini memiliki kepentingan kalau dia duduk. Biasanya kalau di DPR RI, tapi kamu nanti minta ke partaimu, kamu komisi sekian ya, gitu misalnya gitu. Karena si bohir ini memiliki bisnis yang perlu di backup kalau ada masalah di parlemen. Tidak selalu ada masalah, tapi kadang-kadang ada masalah. Gitu. Tapi kalau DPR RI ya kelasnya pasti investasi raksasa-raksasa gitu. Tapi kalau DPR provinsi apalagi kabupaten ya pasti lebih kecil lagi lah investasi di daerah gitu. Nah terus yang kedua biaya sendiri itu yang paling banyak. Ya paling banyak itu biaya sendiri. Komposisinya berapa tuh dari biaya sendiri sama ini? Bukan maksud saya, ada yang memang dia dibiayai dirinya sendiri dan keluarga pasti. Ya, dan ini yang paling banyak dan mungkin 90% tuh yang ini. Dari dirinya sendiri? Iya, dari duitnya sendiri. Makanya kita banyak berita kan kalau habis caleg itu ada yang masuk rumah sakit jiwa gitu. Atau tiba-tiba mengakhiri hidupnya. Gitu, jadi itu banyak sekali gitu. Dan nanti terlihat kalau hal ini betul,
pada saat dia duduk di parlemen, yang dia lakukan pertama adalah menyekolahkan SK dia sebagai anggota legislatif itu ke BPD setempat Untuk pinjaman. untuk pinjaman, Oh, ngelunasin oke. kepada orang-orang yang kemarin dia utangin gitu. Oh, oke, itu oke, itu oke. sudah menjadi semacam rutinitas. Kalau ditanyakan kepada anggota-anggota DPRD kita, DPR RI kita, coba aja gitu. Kira-kira mungkin oke. akan banyak lah, tapi Cita-cita jumlahnya saya seperti nggak itu. tahu. Oh, oke, Itu oke. yang kedua. Jadi satu angel investor, jumlahnya sedikit lah, mungkin 5%-an yang pakai angel investor ini. Apalagi kalau pileg itu hampir nggak ada angel investor itu. Kalau pilkada, nah itu banyak. Tapi kalau untuk pileg hampir nggak ada. Mayoritas itu biaya sendiri dan keluarga. Gitu. Yang ketiga baru biaya partai. Nah, jadi partai ini dari mana sih biayanya? Ya partai ini kan selama anggota DPR RI yang sekarang menjabat, provinsi menjabat, kabupaten menjabat kan kasih iuran ke partai. Nah, itu yang nanti menjelang pemilu dikeluarkan oleh partai untuk memberi insentif, misalnya biasanya partai-partai politik di tingkat pusat itu memberi insentif untuk pembiayaan saksi. Nah, tetapi pasti tidak cukup. Jadi misalnya saksi dibiayai 200.000, kemarin Pak JK juga sempat menyebut ya di dalam satu media. Nah 100.000 misalnya dari Dewan Pimpinan Pusat Partai. Nah yang 100.000 itu biasanya tanggung renteng. Oh, oke. Caleg RI-nya di daerah tersebut nanggung 30.000, caleg provinsinya secara tanggung renteng misalnya 30.000, caleg kabupatennya tanggung renteng 40.000 begitu. Jadi itu yang biasanya dilakukan paling tidak di partai kami ya. Tapi infonya sih partai-partai lain juga kurang lebih sama. Nah, untuk pilkada memang angel investor ini lebih banyak gitu ya. Angel investor ini lebih banyak dan rata-rata memang ada kepentingan bisnis di balik itu. Karenanya kan saya dikatakan di podcast yang sebelumnya, kalau itu dari duitnya sendiri, memang dia akan lebih bisa ngerem. Ngerem apa nih Karena maksudnya? ngerem kalau kemudian ada dorongan-dorongan untuk korup. Oh, Kenapa? Karena ya itu kan dia pasti juga berpikir resikonya. Gitu. iya, iya. Tapi kalau dari duit orang lain itu yang dia sulit, karena kan orang lain memang dalam tanda petik Nagih ya? disampaikan oleh Pak Nurul Gufron di dalam beberapa kesempatan, mereka menganggap ini sebagai bisnis. Oh, oke. Gitu ya, siklusnya kan 5 tahun. Berarti kalau 5 tahun itu ya 3 tahun harus kembali, tahun keempat nabung untuk pilkada berikutnya, tahun kelima bertarung lagi kan begitu. Oke, iya, Jadi iya, ini iya. sebuah bisnis yang BEP-nya harus 3 tahun gitu. Kira-kira begitu. Nah, Oke, oke. ini yang kedua angel investor. Kemudian yang ketiga ya biaya sendiri dalam konteks hanya sekedar mencari CV. Yang tadi Mas Yang saya sebutkan Romi itu. tadi bilang. Nah, kalau kita cek dari pernyataan Komisioner KPK, Pak Nurul Gufron sekali lagi karena beliau yang cukup lantang menyampaikan ini kan 429 kepala daerah dari 514 kabupaten kota, ya, dan itu artinya 83%. Kalau saya sempat pernah menyebut 99%, ya beda-beda tipis lah. Kan Ya, tapi mayoritas saya lah tidak ya bisa itu. mengatakan 99% itu artinya 99% Hampir kali semuanya. 514, bukan begitu. Iya, Itu kan iya, majas ya. Iya, iya, iya. Tamsil lah, pengibaratan gitu. Tapi kan angka realnya yang disampaikan oleh KPK sendiri juga Memperkuat mayoritas. Dan saya selalu mengingatkan ketika angkanya itu sudah 50% saja sudah mengkhawatirkan. Kalau 429, 82%, ini berarti sesuatu harus kita lakukan untuk melakukan reformasi terhadap sistem politik kita. Kalau tidak, saya khawatir negeri ini menuju kehancuran. Secara politik ya, secara politik. Saya bukan bicara ekonomi, bukan bicara industri, tapi secara politik. Jadi setiap kita melakukan pelantikan kepala daerah, jangan-jangan secara sadar seluruh stakeholder ini sedang melakukan wisuda yang bersangkutan untuk menuju persoalan hukum. Oh, Itu loh, iya, itu iya, yang iya. kita harus sadari dan itu yang saya sebenarnya appeal karena kan setelah peristiwa saya kan saya disebut juga sama jubir KPK semoga bisa menjadi duta. Kan begitu ya. Sekarang saya appeal begitu. Appeal begitu dan buat saya ini adalah persoalan serius. Pertama dari aparat penegak hukum juga sudah mengidentifikasi sebesar itu dan itu come on, ini sistem gitu loh. Iya, Bukan iya, lagi bicara oknum. Iya. Oknum tuh 1-2. Iya. Kalau 429 dari 514 masa masih bilang ini oknum Iya, gitu. iya, berarti. Yang kedua, disertasinya Dr. Burhanuddin Muhtadi yang di ENU itu mengatakan Indonesia itu negara dengan money politik terbesar kedua di dunia. Itu kan menyedihkan sekali gitu. Apalagi kita negara dengan jumlah umat Islam terbesar di dunia. Masa malah begitu kelakuannya begitu. Nah, ini yang oke. saya selalu appeal dan biaya terbesar untuk
pilkada, seperti yang disebutkan KPK adalah biaya mahar, sangat tidak betul. Biaya terbesar itu adalah untuk kampanye. Kampanye ini mengenalkan Kita sebagai diri partai sendiri, politik itu gila dong, masa biaya kemudian dibayarkan kepada partai calon yang kita dukung malah kalah karena kehabisan duit untuk bayar ke kita, kan nggak mungkin. Kita kan mau calon yang kita dukung itu menang. Iya, Jadi biaya terbesar itu habis di dalam politik itu ya untuk kampanye. Dan salah satu bentuk kampanye yang sekarang menjadi praktek umum diterima luas oleh seluruh masyarakat adalah money politik. Kenapa? Ya karena memang sejak pilkades pun bangsa ini sudah dibiasakan dengan money politik itu. Jadi kalau masih ada rasa frustasi nih di antara anak muda gitu ya, karena kan kami mewakili untuk yang pemilih muda nih Mas Romi. Kalau pileg saya bisa pastikan ke teman-teman muda ya, biayanya masih manageable. Dari gaji, honor, SPPD kita pergi ke daerah maupun ke luar negeri, itu kembali kok. Maksudku artinya gini, karena kan mereka tuh banyak yang dianggap antipati terhadap politik. Tapi sebenarnya yang kami rasakan tuh bukan antipati, Mas. Lebih kepada kami ini memiliki aspirasi, tapi ketika kami sampaikan di parlemen itu tidak diakomodir gitu. Jadi seolah-olah ada rasa frustasi di situ. Nah, apakah hal itu disebabkan karena sistem yang tadi Mas Romi ceritakan itu? Pertama, saya menyerukan kepada rekan-rekan Gen Z ya, untuk masuklah ke parlemen. Coba lihat profil parlemen kita, yang usianya seperti kalian berapa persen? Pasti nggak ada. Ataupun kalau ada sedikit sekali gitu loh. Itu kenapa sih Mas kok lebih sedikit, dan biasanya kalau ditelusuri, biasanya anak politisi siapa? Iya. Ibaratnya yang memiliki privilege lah di dunia politik. Sebenarnya tidak memiliki privilege. Anaknya dokter pasti ada yang dokter. Anaknya insinyur ada yang insinyur. Kan begitu ya. Anaknya politisi ya jadi politisi dong. Kalau anaknya politisi jadi pedagang itu yang agak nyimpang gitu. Jadi biasa saja sebenarnya. Hanya memang mungkin karena ketidaktahuan ya, jadi saya menyerukan kepada rekan-rekan generasi milenial ini untuk masuklah ke parlemen, mulailah dari tingkat kabupaten, rubahlah daerah itu, kemudian masuk ke provinsi, bahwa kemudian masih banyak kepala daerah kita yang baik. Contoh misalnya Sumedang, bupatinya di sana namanya Kang Doni Ahmad Munir ya, itu luar biasa, luar biasa. Dia e-gov-nya nomor 1 di Indonesia, dan dia melakukan revolusi e-government yang selama ini kita lihat mandek karena diserahkan kepada vendor, yang vendornya berganti ketika bupatinya ganti karena dianggap kroninya bupati lama, tetapi dengan dia meletakkan tenaga-tenaga IT itu semuanya adalah ASN dengan tunjangan kinerja yang dilebihkan dibanding yang lain karena memang ilmunya, itu luar biasa revolusi di Sumedang itu. Dan saya sangat mengapresiasi itu. Alhamdulillah itu kader Partai Persatuan Pembangunan yang saya tempatkan pada waktu itu. Jadi bisa dicek nih rekam jejaknya Bupati Sumedang ya guys. Kemudian aku mau nanya nih Mas Romi, waktu pas kemarin aku melakukan peliputan pendaftaran Bacalek untuk P3, nama Mas Romi tidak ada. Oh iya memang. Kenapa? Karena memang saya diminta ketum untuk konsentrasi membantu P3 se-Indonesia, bukan satu dapil saja. Kalau kita mencalonkan diri, rekan-rekan mesti tahu pasti 90% waktu kita sejak kita mencalonkan diri itu ada di daerah pemilihan itu. Apalagi untuk seorang pimpinan partai, kalau kita nggak turun nggak jadi, malu, ya kan? Tapi kalau kita turun jadi, kita nggak jadi ngurus se-Indonesia, kita hanya ngurus dapil itu saja. Dan itu sudah saya alami selama 2 kali maju. Jadi memang akhirnya diperintahkan oleh Pak Mardiono untuk fokus meningkatkan itu tadi ya. Supaya kita bisa keliling se-Indonesia. Kemudian Mas Romi, aku mau nanya soal ini nih, koalisi. Poros koalisi. Masih ada ya koalisi ya? Katanya Mas Romi bilang diprediksi bubar. Saya nanya ke PAN, enggak masih ada. Nanya ke Golkar, enggak masih bareng kok gitu. Jadi sebenarnya nih kondisi koalisi Indonesia Bersatu ini apa Mas Romi? Koalisi Indonesia Berdua, koalisi Indonesia Bubar, atau koalisi Indonesia Besar nih takdirnya? Koalisi inginnya Bapak. Inginnya Bapak. Maksudnya Bapak-Bapak Ketua Umum. Iya. Bukan yang duduk di istana berarti ya? Bukanlah, koalisi inginnya Bapak-Bapak Ketua Umum. Jadi kalau saya melihat ini soal perspektif saja. Saya mengatakan bubar itu manakala nanti salah satu anggota KIB berbeda pendapat soal calon presiden yang kita usung. Kan sudah berbeda?
Belum. Kan yang secara resmi berdasarkan putusan konstitusional partai menerbitkan dukungan baru P3. Oh, dua yang lainnya belum resmi. Yang dua lain belum, begitu. Artinya Oke. bahwa Golkar misalnya sudah menetapkan Pak Erlangga di Munas sebagai capres, itu sudah kita ketahui sejak pembentukan KIB 12 Mei 2022. Iya. Pak Zul menyampaikan puisi di Rakornas, PAN di Semarang, ya, tapi kan belum secara resmi menjadi keputusan Partai Amanat Nasional. Oke. Jadi kita tunggu. Kalau Partai Golkar dan PAN mengikuti P3 mendukung Mas Ganjar, ya KIB menjadi plus PDI Perjuangan. Tapi kalau kemudian Partai Golkar dan PAN berbeda dengan P3, nah disitulah menjadi bubar, begitu. Tapi roman-romannya nih ada satu katanya yang akan ditarik dan berhasil diambil oleh P3 menyeberang mendukung juga Pak Ganjar. Itu bener nggak warnanya yang biru, Mas? Wah, itu tanya yang warnanya hitam. Nggak ada hubungannya ya. Jadi kita nggak bisa memberikan pendapat untuk sikap partai lain. Karena keputusan final ada di mereka. Ibaratnya sebelum janur melengkung, kita belum bisa memastikan. Sehingga ya kita tunggu. Janurnya kan belum melengkung, masih lurus janur. Melengkungnya pas tanggal 20 Oktober Nggak ya? mungkin, nggak mungkin saat itu. Oh, jadi saat karena itu. semua partai politik akan mengambil sikap lebih pagi. Karena kalau terlalu terlambat, kayak tahun ya, 5 tahun lalu? itu bisa menimbulkan keguncangan politik Oh, oke. bagi partai tersebut, gitu ya. Apalagi kalau kemudian dia tidak kunjung bersikap di tengah semua capres sudah calonkan oleh partai-partai lain, wah itu bisa menjadi gelandangan politik. Oh Wah, iya, gitu. iya, politically homeless ya dibilangnya. Tapi kata Pak Nusron, tanda tangan P3 masih ada tertinggal di KIB. Loh, tanda tangannya masih ada dan Pak Mardiono bersama Pak Zul dan Pak Erlangga kan setelah P3 memberi dukungan juga masih bertemu. Dan pada saat kita mengambil keputusan di Jogja, itu juga Pak Mar menelpon kepada Pak Erlangga dan Pak Zul menyampaikan sikapnya dan berharap agar KIB masih tetap sama. Nah, karena itulah kami juga meyakini dan optimis masih ada partai yang akan bergabung dengan kita KIB. di dukungan Mas Ganjar gitu. Oke. Tapi ini katanya terakhir Mas Romi bilang ke aku bahwa akan ada anniversary 1 tahun. Udah mau bubar aja anniversary loh guys. Ini aneh deh kadang-kadang ngelihatnya ya. Tapi politik kita memang aneh sih. Nggak kan ibaratnya ya mungkin maksudnya mau perpisahannya baik-baik kali ya Mas Romi ya. Jadi ya datang tampak muka, pulang tampak punggung. Oh iya, benar. Jadi akan ada seremoni itu, maksudnya ketemuan lagi untuk merayakan 1 tahun terbentuknya KIB itu maksudnya? Rencananya begitu. Oh, kan kemarin sempat dibilang sudah disetting tanggalnya, sudah ketahuan tanggalnya Mas sekarang? Belum tahu, kan itu para ketum yang putusin. Kalau kita mah sebagai aparat partai tinggal menjalankan saja. Oh, oke. Tapi masih merasa butuh ada satu pertemuan lagi untuk merayakan 1 tahun terbentuknya KIB? Dalam politik itu seorang musuh sudah terlalu banyak. Nah, kalau bisa 1 juta kawan begitu. Jadi ini masih ada koalisi ya kita temenan dulu lah mumpung masih ada begitu. Oke. Tapi kan waktu itu juga waktu pas menandatangani secara resmi ya kerjasama politik dengan PDIP tanggal 25 April. 25 April itu kan Pak Mar menyatakan yuk parpol yang lain yang ada di KIB monggo gabung sama kita gitu. Tapi kemudian direspons oleh Golkar dengan mengadakan pertemuan dengan Caimin gitu. Apakah ini bahasa penolakan tanda halus atau gimana kalau P3 melihatnya, Mas? Ya, kalau saya melihat itu bahagian dari komunikasi politik yang dilakukan oleh Pak Erlangga untuk memaksimalkan keputusan Munas. Pada podcast yang lain, saya mendengar Pak Nusron sendiri sebagai politisi Golkar yang ditugasi untuk membangun komunikasi soal Pilpres menyampaikan bahwa saat ini Golkar itu sedang mengoptimalkan skenario 1 Prabowo Erlangga, gitu. Yang kedua kalau itu tidak mungkin, ya Erlangga Caimin, begitu. Nah, tapi Prabowo juga bisa melanjutkan Prabowo Caimin dan tidak tahu Golkar apakah ada di dalamnya atau tidak. Jadi masih ada 3 skenario di koalisinya PKB Gerindra yang harus disikapi oleh Golkar. Nah, di perjanjian antara Gerindra dan PKB itu sudah banyak diberitakan bahwa capres itu adalah Pak Prabowo, tapi cawapres itu ditentukan harus mendapat persetujuan Gerindra dan PKB. Oh, oke. Gitu. Nah, karena itu
kemudian tidak salah kalau Pak Erlangga ketika meminta posisi menjadi calon wakil presiden Pak Prabowo itu harus mendapatkan persetujuan Caimin. Nah, sudah dapat atau belum? Tanyalah kepada Caimin. Gitu. Tapi kemarin waktu pas dua pemenangan timnya itu, maksudnya perwakilan tim pemenangannya kan ketemu ya di Senayan ya. Siapa sama siapa? Pak Amir Faisal dengan Pak Nusron. Faisal Reza. Pak Faisal Reza, maaf ya. Itu yang muncul justru mengagetkan Partai Golkar karena ditawarkannya bukan posisi cawapres malah sebagai ketua tim pemenangan. Oh, nah, ya kan tadi saya katakan Golkar harus menyikapi tiga ini kan, menyikapi posisi Prabowo Erlangga atau Erlangga Caimin atau Prabowo Caimin gitu. Yang belum tentu kalau di Prabowo Caimin Golkar juga berada di sana, kan begitu. Jadi ya kita tunggu saja. Itu kan rundingan mereka kan. Nah, ketika nanti rundingan itu terjadi atau tidak, ya pasti baru dampaknya kepada kita, gitu. Tapi dengan posisi seperti ini, apakah P3 melihat bahwa teman satu rekan koalisinya yang masih dianggap koalisi itu ada, merasa insecure gitu, Mas, mau nyoba ke sini kok agak ragu, mau nyoba ke sana seperti ditolak gitu? Namanya juga usaha. Namanya juga usaha dan namanya usaha itu ya harus tetap semangat karena semangat itu sajalah yang kita masih punya. Kan begitu. Ya kan dalam politik itu biasa seperti itu. Dan ini sebenarnya terjadi di pilkada juga begitu. Last minute akhirnya wah semua udah dapat pasangan, kita nggak masuk, ya udah nasib kan begitu. Nah kita juga tahu persis bahwa di dalam sejarah politik reformasi ini setelah pemilihan presiden secara langsung ada banyak orang yang sudah mengiklankan diri. Iya, dari jauh-jauh hari ya. Dari jauh hari kemudian boro-boro capres cawapres gitu. Menteri saja akhirnya enggak kan gitu. Jadi itu biasa gitu ya. Jadi pesannya apa nih? Jadi jangan terlalu buru-buru kita nih yang publik yang cuma kebagian nonton doang nih Mas Romi untuk langsung menyimpulkan si ini dengan si itu gitu ya. Pesannya tunggu tanggal mainnya. Kan begitu kan kalau iklan, tunggu tanggal mainnya begitu. Tunggu tanggal mainnya saat pendaftaran KPU maksudnya? Rasanya sih terlalu lama kalau itu. Saya sih memiliki keyakinan akan ada percepatan dukungan ini setelah Idul Adha. Setelah Idul Adha. Karena kan banyak tokoh politik kita juga yang mungkin haji selama di sana dapat istiqoroh, ya sudahlah kamu nggak usah maju saja begitu, atau kamu harus maju apapun resikonya begitu. Jadi kalau kita lihat kan dari 4 partai yang belum menentukan sikap, ya kan belum menentukan sikap secara resmi kan. Gerindra kan sudah memutuskan Prabowo, tetapi kan belum tahu nih pasangannya siapa. Yang kedua, Caimin belum menentukan sikap kecuali beliau diambil sebagai cawapresnya Prabowo, kan sudah disampaikan berkali-kali. PAN dan Golkar, ya kan. PAN yang kesebut baru pernah menyebut nama Pak Ganjar, tapi ada syarat Erick Thohirnya. Gitu. Kemudian Golkar harus Pak Erlangga capresnya. Nah, dari 4 ini kan komposisinya masih bisa 2 pasang sebenarnya. Ya kan, komposisi manapun kalau mau itu kan bisa 2 pasang. Nah, kita lihat. Kalau saya sih lebih senang 2 pasang. 2 pasang, tambahan 2 pasang tambahannya lagi, jadi menjadi 4 pasang. Gitu. Kenapa Mas Romi menginginkan lebih banyak pasangan presiden? Karena kan justru ada sebagian orang yang berpikir lebih baik 2 pasang saja supaya terkesan all men presidency itu. All Jokowi's men presiden ya, all president's men lah, itu judul tahun 76 tuh film. Kalau saya sih melihat lebih banyak pilihan bagi rakyat. Dan yang kedua, memperkuat sistem politik berbasis kepartaian kita. Karena memang partai-partai punya banyak kader kan. Misalnya Pak Erlangga sama Caimin maju. Nah, ini kan memang ketua umum partai. Berarti yang maju kan hampir semuanya ketua umum. Kecuali PDI Perjuangan ya. Kemudian Pak Prabowo juga ketua umum. Kan gitu. Nanti misalnya Pak Anies menggandeng Pak Ahy juga ketua umum, Pak Erlangga juga ketua umum, Caimin juga ketua umum. Jadi kan bagus, 9 partai parlemen, 5 ketua umumnya maju. Berarti memang politik kita berbasis kepartaian sudah benar. Karena mampu mereproduksi pemimpin-pemimpin nasional berbasis partai. Gitu. Tapi kelihatannya ya Mas Romi, partai yang koalisi satunya lagi itu, Koalisi Perubahan untuk Persatuan, kayaknya lebih anteng gitu. Kesannya lebih banyak diomongin yang partai yang koalisi pemerintah ini. Apakah artinya yang sebelah sana lebih solid gitu Mas? Kan api dalam sekam tuh nggak kelihatan.
Jadi belum tentu lebih firm, guys. Jadi memang tidak ada yang pasti. Oke. Kalau kita lihat sebenarnya di koalisi perubahan itu kan sudah final capresnya, tinggal cawapresnya. Ya. Nah sekarang tinggal cawapresnya itu yang diputuskan siapa, tentu harapan Partai Demokrat kan Pak AHY, dan itu juga wajar, sangat wajar, bahkan harus begitu. Ya, ya. Tetapi kalau kemudian dua partai yang lain belum bisa menerima, ya tentu itu bagian dari dialektika mereka. Nanti ujungnya siapa kita tunggu saja. Oke. Tapi kalau menurut Mas Romi, nanti putusan MK terkait metode pemilu itu apakah tertutup atau terbuka kembali berpeluang mengubah peta koalisi ini nggak? Nggak ada hubungannya. Oh, nggak ada hubungan Nggak ada sama soal hubungan, itu? sama sekali nggak ada hubungan. Itu kan pileg, kamarnya beda dengan pilpres. Oke. Kalau sekarang ini saya masih memprediksi memprediksi kalau melihat pergerakan-pergerakan komunikasi politik, itu nanti sepertinya hanya akan ada 3 pasang. 3 pasang. Ya, meskipun harapan saya 4 pasang. Ya, sepertinya akan 3 pasang. Artinya ya inilah 3 yang paling dikehendaki oleh publik. Mas Ganjar, Pak Prabowo, sama Mas Anies kan. 3 ini. Nah, tinggal wakilnya siapa? Most likely kan kalau kita melihat kemungkinan politiknya, Mas Anies diwakili Pak AHY. Kemudian Pak Prabowo sekarang ini memiliki pilihan. Kalau menggunakan basis deklarasi koalisinya dengan Caimin. Kalau menggunakan tokoh baru yang sedang menawarkan diri, Erlangga. Kalau kemudian kita melihat endorsement Presiden kepada Pak Erick Thohir yang kemungkinan di bawah PAN, ya kan, Pak Erick, gitu. Jadi masih ada 3 nih pilihan cawapresnya. Nah kemudian Mas Ganjar. Nah Mas Ganjar tentu kita P3 bersama PDI Perjuangan mendorong Mas Ganjar ini memiliki calon wakil presiden yang memiliki kualifikasi yang melengkapkan spektrum ideologis nasional, yaitu kualifikasi religius. Makanya kemarin sempat ini ya nyebut-nyebut nama Imam Besar Masjid Istiqlal. Iya, Pak Kiai Nasaruddin Umar itu kan memang tokoh yang kita kenal selama ini penggiat moderasi Islam, artinya moderasi beragama. Kemudian yang kedua, beliau juga Rois Syuriah, pengurus besar Nahdlatul Ulama, dan NU adalah organisasi Islam terbesar di Indonesia, yang memang di hampir semua pilpres selalu terlibat. Ya. Artinya terlibat itu betul-betul nama tokoh-tokohnya itu muncul sebagai calon. Kemudian yang ketiga, Pak Nasar adalah tokoh luar Jawa, ya bisa dikatakan suara itu kan 61% ada di Jawa, 17% di Sumatera, selebihnya di Indonesia Timur. Nah, Pak Nasar posisinya cukup mewakili Indonesia Timur, gitu. Sehingga memang beliau masuk dalam radar kita. Jadi debutnya nanti Mas Ganjar dan Pak Kiai Haji Nazar Umar ini hari Kamis ya? Halal bihalalnya di Manado rencananya besok. Kemudian aku mau juga menanyakan soal peluang bacawa pres yang namanya juga lagi naik nih, Profesor Mahfud MD. Oh, Pak Mahfud itu juga masuk kriteria tadi, sama kan luar Jawa. Madura kan bukan Jawa. Iya. Dia satu pulau terpisah ya. Iya, dia pulau terpisah. Jangan karena ada jembatan Suramadu kemudian dikatakan dia Jawa begitu ya. Dan saya orang Madura soalnya, jadi Madura itu luar Jawa begitu. Iya, benar-benar. Jadi Pak Mahfud masuk juga dalam kriteria itu. Kemarin ketika saya bincang-bincang dengan sahabat saya, Bendahara Umum PDIP, Pak Oli, ya kita sebenarnya memiliki nama-nama yang spektrumnya cukup luas. Ada Pak Erik, ada Pak Sandi, ada Pak Nasar, ada Pak Mahfud, begitu ya. Mungkin masih ada nama-nama lain lagi yang belum kita challenge kan, karena semuanya memenuhi kriteria tadi, luar Jawa, warna keagamaannya moderat, ya kan, kemudian spektrum karakternya religius. Gitu. Tapi kan kemarin itu sempat aku udah diwanti-wanti, tapi nggak apa-apa nambah ya, boleh ya untuk Pak Mahfud ya. Nggak, maksudku kan kemarin itu sempat ada, kalau dengerin cerita di balik layarnya Pak Mahfud 2019, yang 2019 itu kan sempat ada seperti konflik antara Mas Romi dengan Pak Mahfud gitu. Komunikasi sudah kembali terjalin, aku dengar dia, Mas. Alhamdulillah sudah berkomunikasi dengan Pak Mahfud, dan Pak Mahfud orang yang memiliki jiwa kenegarawanan. Jadi saya minta maaf kepada Pak Mahfud kalau ada hal-hal yang selama ini saya sampaikan kurang berkenan. Beliau juga menyampaikan, ya saya yang tua juga
sama begitu ya. Yang Tapi, menginisiasi komunikasi duluan itu siapa sih, Mas? Saya lah. Oh, namanya orang muda kan iya, harus menginisiasi iya, harus duluan lebih lah, legowo begitu. ini ya. Jadi saya sampaikan begitu dan ya selesai. Orang Madura kan begitu. Oke. Jadi, Tapi kenapa butuh waktu hampir 4 tahun nih dan harus momen meminta maaf itu jelang pemilu gitu, Mas Romi? loh, karena kan gara-gara seperti kalian-kalian ini wartawan itu yang angkat. Sebenarnya nggak ada apa-apa. Oh, nggak ada Kan sudah sekian tahun nggak ada apa-apa gitu. Cuman karena di podcast diangkat lagi, terus kemudian kesannya dulu itu berhadapan gitu. Padahal kan saya cuma menjelaskan bahwa tidak. Dulu itu justru P3 yang mengusulkan. Oh, oke, jadi tidak betul seperti yang kan ada juga yang menyebut bahwa P3 justru yang mengajukan juga nama Pak Ma'ruf Amin. 2 nama yang kita ajukan secara resmi. Oh, oke. Kiai Ma'ruf Amin dan Pak Mahfud MD. Dan pada waktu kita mengajukan, saya ditemani Pak Lukman Saifuddin waktu itu, Menteri Agama dan Ketua Majelis Pakar P3, Pak Suharso Mono Arfa, Ketua Majelis Pertimbangan sekaligus One Team Press pada saat itu, dan meminta restu Mbah Maimun. Dan Mbah Maimun yang meminta Kiai Ma'ruf ditempatkan nomor 1 karena beliau lebih tua. Sehingga kemudian kita ajukan nama itu 2, dan ya yang terjadilah seperti yang saya sampaikan itu, bahwa Pak Jokowi menanyakan kepada para ketua umum yang 4, Pak Surya, Pak Erlangga, Caimin, dan saya. Kemudian semua menyampaikan argumentasinya, yang 3 menolak, dan saya mengatakan ya kami usulannya 2 Pak, silahkan Bapak maunya siapa. Gitu. Kalau menurut Mas Romi, takdirnya Pak Mahfud kali ini akan terulang nggak yang 2019 itu? Atau lebih dibukakan jalan Kalau pintunya? melihat survei, ya, karena kan capres sekarang ini semua butuh cawapres yang punya elektabilitas. Iya. Karena elektabilitas ini menyumbang keterpilihan mereka nantinya. Di samping juga memiliki modal sosial yang bagus, artinya rekam jejak yang memang diinginkan publik. Menurut saya Pak Mahfud lebih berpeluang hari ini dibanding dengan dulu, ya. Kenapa? Karena elektabilitas Pak Mahfud lebih tinggi hari ini dibanding dulu. Ya, dulu kan Pak Mahfud relatif ya tidak terlalu banyak cawe-cawe. Sekarang karena ini kan sekarang beliau jadi pejabat Menko Polkam, publik. ya Ya. itu dia. Artinya lebih memiliki panggung. Kemudian orang atau publik juga lebih memiliki lebih memiliki rekam jejak beliau untuk dinilai dibanding dulu yang relatif dalam tanda petik sembunyi lah gitu ya. Tidak pejabat publik, maksud saya itu sembunyi itu tidak menjadi pejabat publik. Kalau sekarang kan beliau kan terekspos di mana-mana. Tapi kalau di P3 ini dari segi daftar secara elektabilitas mana yang lebih menjanjikan antara Sandi Uno, Pak Nasir Umar dengan Prof Mahfud tadi? Kalau itu kan survei yang berbicara nomor 1 kan memang masih Pak Sandi Uno. Ya, nomor 1. Jadi pemilihan cawapres itu kadang karena aspek elektabilitas, tapi bisa juga karena aspek strategis. Dia mungkin tidak electable hari ini karena belum disurvei namanya, belum dimunculkan, tapi dia menjadi titik temu simpul-simpul yang kita yakini akan membuat dia bisa didongkrak elektabilitasnya. Jadi misalnya ketika kita berbicara Kiai Ma'ruf Amin pada waktu itu, Kiai Ma'ruf Amin kalau dari sisi elektabilitas ya nggak kepotret sama sekali, nggak ono elektabilitasnya kan begitu. Cuma beliau itu Rois Am, pemimpin tertinggi Nahdlatul Ulama, beliau Ketua Majelis Ulama Indonesia, 72 ormas Islam ada di dalamnya. Beliau pernah menjadi One Team Press yang didorong oleh Partai Demokrat pada saat Pak SBY berkuasa, pernah jadi DPR RI dari PKB, pernah jadi DPRD Provinsi dari P3. Jadi setidak-tidaknya jejak beliau itulah yang kemudian kita yakini, oh ini akan kemudian memiliki arti strategis. Beliau adalah ketua MUI yang menerbitkan fatwa yang menjadikan dasar di hukumnya Ahok misalnya. Jadi menurut saya waktu itu betul-betul pemilihannya atas dasar kepentingan strategis, bukan kepentingan elektabilitas. Tapi ingat, capresnya memang sudah Pak Jokowi, petahana. Jadi memang tidak terlalu butuh elektabilitas. Nah hari ini, baik Mas Ganjar, Pak Prabowo maupun Mas Anies, semuanya butuh elektabilitas. Karena masih deket-deketan ya ininya elektabilitasnya mereka. Tapi ada juga yang terakhir, isi tas, kalau saya sebut. Isi tas apa? Nah itu, logistik. Iya, jangan lupa itu guys, logistik penting ya. Kampanye nggak ada logistik sama aja. Sama aja, betul. Oke, ini terakhir nih, karena udah di ting-tong-ting-tongin sama Bapak Produser di belakang. Kalau menurut Mas Romi, kalau Pak Mahfud ini lebih diterima nggak sih di semua parpol? Karena kan kesannya di beberapa kasus itu seperti ada istilahnya resignment, apa ya bahasa Indonesianya? Penolakan. Resignment. Oh, resignment. Penolakan dari beberapa parpol terkait beberapa isu, misalnya soal yang pembentukan Satgas itu, lalu Satgas PPU maksudnya, lalu juga ada rancangan undang-undang perampasan aset gitu. Kalau Mas Romi melihatnya seperti apa?
Tadi saya katakan kalau dari sisi elektabilitas mungkin hari ini kan kalau di survei yang terakhir dari Carta Politika nomor 1 kan Pak Sandi, nomor 2 Pak Ridwan Kamil, nomor 3 Pak Mahfud. Iya, betul. Artinya dari sisi elektabilitas no problem ya, berarti termasuk unggulan. Gitu. Iya. Kemudian yang kedua dari sisi kapasitas beliau lebih dari cukup, ya, lebih dari cukup. Kemudian yang ketiga dari akseptabilitas, ini yang sebelum diaksep oleh publik, diaksep partai politik enggak? Tadi sudah dijawab sendiri sama Mbak Santi. Kemudian yang terakhir tentu dari sisi keberterimaan aspek strategisnya. Pak Mahfud ini kan apa ya istilahnya? Figur yang menurut saya hari ini memberi warna mencerahkan ya untuk politik nasional. Tetapi sekali lagi bahwa tiket itu ada di partai politik. Jadi kita menyajikan calon pemimpin bangsa yang nanti dipilih oleh publik. Gitu. Nah kembali lagi pemegang tiketnya adalah para ketua umum partai politik. Tentu saya tidak bisa mengukur dalamnya hati para ketua umum partai politik. Kita tunggu saja. Oke, ya itu tadi. Tunggu saja guys tanggal mainnya tunggu nanti. Tanggal mainnya. Kita iklankan di IDN Times ramai. Oke, Mas Romi terima kasih ya atas waktunya. Kasih, Terima kasih sudah bersedia berkunjung ke studio IDN Times dan besok hari libur pula. Jadi sebenarnya kita hari kejepit nih, enggak deh. Enggak. Jadi itu dia tadi Sobat Milenial dan Gen Z obrolan saya bersama Muhammad Romahur Muzi, Ketua Majelis Pertimbangan. Aku harus benar nyebut partainya nih, Partai Persatuan Pembangunan P3, yang tadi kita ngebahas berbagai isu terkait pemilu 2024. Nah, saya juga sekali lagi pengen ngingetin kalian untuk login ke genzimemilih.idntimes.com dan silahkan tinggalkan pertanyaan kalian mengenai pemilu 2024 karena pertanyaan terpilih akan mendapatkan hadiah menarik berupa uang tunai di setiap akhir bulannya. Saya Santi Dewi, jurnalis IDN Times pamit, dan Mas Romi juga pamit. Kita akan berjumpa kembali di program Ngobrol Seru selanjutnya. Stay tune terus di program IDN Times, dan tayangan ini nih akan tampil nanti di semua platform media sosial IDN Times. Sekali lagi saya pamit, jaga kesehatan ya buat kalian. Bye-bye. Terima kasih.